rumah sakit dan tidak boleh keluar dalam kondisi kita sehat. Itu luar biasa perjuangan mereka untuk patuh. Jadi begitu, mohon ini disupport, tidak menjadi sebuah paradigma yang malah negatif ya. Kemudian dianggap bahwa ketika mereka pulang pun mereka ini tidak menular Bapak Ibu. Kita pulangkan itu berarti dia tidak menular, tetapi dia tetap harus patuh isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu artinya dia ketika hari raya pun dia harus tetap memakai masker dan tidak keluar rumah. Itu mohon untuk disupport karena mereka ini adalah pahlawan-pahlawan. Bayangkan kita sendiri kalau keadaan sehat, kemudian kita diisolasi selama 14 hari, itu perjuangan yang luar biasa. Luar biasa untuk menahan diri tidak keluar rumah. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Jadi itu mereka adalah pahlawan-pahlawan yang mementingkan kepentingan orang lain dengan menahan diri untuk tidak keluar. Itu mungkin yang bisa kami edukasikan kepada masyarakat bahwa OTG ini yang kita isolasi di rumah ini mereka adalah pahlawan yang mau mengorbankan diri untuk menahan keinginannya untuk melindungi orang lain. Itu yang harus kita support. Dan ketika ada yang isolasi mandiri di rumah, mohon untuk gugus desa dan lingkungan sekitarnya tidak malah menjauhi, tetapi mensupport dengan memberikan dukungan berupa pemenuhan kebutuhan. Misalnya begini, ada satu kasus di Borno itu bagus nih. Jadi supportnya itu begini. Satu keluarga itu kan diisolasi nih, diisolasi kemudian belanjaannya itu ditaruh di luar, di pagar gitu nih. Setiap hari ada yang menaruh di situ. Jadi keluarga itu tidak perlu keluar untuk berbelanja. Dia mengambil belanjaan itu kemudian dia memasak sendiri. Jadi satu keluarga akhirnya tertib, tuntas administrasi sampai dinyatakan sembuh. Ini luar biasa sekali ya. Bukan hanya keluarga itu yang harus berjuang, tetapi masyarakat sekitarnya itu harus mensupport. Supportnya dengan cara seperti itu. Jadi tidak malah menjauhi, apalagi menstigma jelek bahwa itu sakit gitu. Yang kita sendiri aja memang rawan tertular karena OTG ini sangat-sangat banyak ya. Kita sendiri mungkin kalau semoga kita juga sehat, tetapi kita sendiri tidak bisa menjamin apakah kita ini memang benar-benar sehat secara ini atau tidak begitu. Itu mungkin yang bisa kami pesankan. Jadi supportlah mereka yang mau isolasi mandiri dengan tidak menstigma dan juga mensupport secara kebutuhan dasar mereka. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Bu Kadinkes. Jadi kita harus menyebut mereka-mereka yang diisolasi baik secara di rumah pemantauan atau isolasi mandiri sebagai pahlawan yang perlu kita dukung dan kita support. Selanjutnya sebelum kita akhiri, berkenan mohon Ibu Ana, Bupati Bojonegoro, untuk memberikan closing statement. Tapi terlebih dahulu Ibu, sebelum closing statement ada satu pertanyaan Ibu dari netizen melalui live YouTube dari Mas Ahmad Sodikin. Ketika sudah ada himbauan untuk tidak melaksanakan sholat Id di masjid, nanti kebijakan apa bila ada yang tidak mengindahkan himbauan tersebut? Monggo. Semuanya NGO ya, jadi sebelum saya jawab, tadi soal namanya imbauan ya, jadi imbauan karena memang ini belum ada pasal pidana yang orang misal melanggar atas imbauan, tidak misal menjaga jarak, misal tidak berkerumun, misal warung atau kafe atau mall atau pasar yang buka melebihi jam yang diimbau, termasuk misal besok hari raya Idul Fitri, sholat Id, kan kita menghimbau. Nah, imbau ini tujuannya apa? Memang ini sesuatu yang tidak biasa. Dari selama ini belum pernah terjadi seperti ini. Jadi sesuatu yang tidak biasa. Nah, karena sesuatu tidak biasa, ini minta diimbau kesadarannya. Belum ada payung hukum untuk punishment terhadap imbauan tersebut. Hanya menyadarkan bahwa dengan patuh pada imbauan, pertama sayang diri sendiri, kedua sayang keluarga, ketiga sayang lingkungan. Kalau mereka melanggar, maka pertama dia tidak sayang diri sendiri, dia tidaklah sayang sama keluarga,
apalagi sayang dengan lingkungan. Nah ini namanya orang apa ya, itu silahkan nanti ya masyarakat yang menilai ya. Kalau Pemkab mudah-mudahan yang melanggar juga tetap sehat, tidak terpapar. Jadi kita doakan semuanya sehat, tidak terpapar. Bapak sekalian, ya dari semua tadi yang sudah kita sampaikan, sebenarnya masing-masing kabupaten, masing-masing wali kota itu berbeda-beda, tergantung kondisional lapangan. Contohnya kemarin pas ada, ya kemarin ya, meski publik webinar ya, ada webinar dari provinsi diwakili oleh Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, kemudian dari kabupaten diwakili oleh Bojonegoro, saya sendiri, ada Wakil Ketua Komisi 9 bidang kesehatan, ada dari WHO, ada dari pakar dan sebagainya ya, kemarin ada HAM, dari HAM juga ada. Itu semuanya ya saya jawab begini, bahwa desentralisasi terhadap penanganan COVID ini ada di tingkat desa. Karena disitulah masyarakatnya tinggal, bukan di kecamatan, bukan di kabupaten, apalagi di provinsi. Maka kami di sini sejak awal sudah melibatkan tugas desa, diantaranya kepala desa, linmas, perangkat, RT, RW, sampai kepada masyarakat tinggal, masyarakat berinteraksi. Di situ masyarakat hidup dan kemudian ada kehidupan yang kemudian besar bisa tidak bisa menghindari dari namanya itu social distance. Nah, kemudian yang kedua sekaligus melengkapi beberapa di IG saya, Bu, lockdown saja, outbreak saja, PSBB saja. Hal yang tidak mudah. Karena apa? Mungkin ya data ya, hampir 85% orang Bojonegoro itu harus bekerja. Kalau nggak bekerja, paling banter bisa tahan 1 minggu. Nah setelah itu mereka tidak punya uang lagi, maka akan menjadi makin sulit pemutaran perekonomian, makin sulit kehidupan. Jadi kami tidak memilih PSBB, tapi kami memilih pengetatan. Contohnya di kota sudah tidak ada di atas jam 21 ke atas. Nah sekarang sudah mulai sepi. Dulu alun-alun penuh, mal-mal penuh, kita ketatin. Jadi PSBB ya hampir sama, tapi ini kita ketatin ya. Para teman-teman saya semua NGO, apa yang sudah dilakukan dari A sampai Z, masuk tadi juga kami sudah mencoba mengupgrade terhadap aplikasi. Banyak warga minta bantuan, katanya tidak tersasar, RT, RW, oke kita buka aja aplikasinya. Tapi nanti di situ akan ada kejutan di saat mereka pernah dan antara dapat satu bantuan, maka datanya akan ketolak dan sebagainya. Nah itulah bagian dari kita terus ingin memberikan pelayanan terbaik, pelayanan akurat, pelayanan tercepat. Satu yang berbeda dari sebelumnya, maka ini juga masih ada tambal sulam, termasuk GOR harus ada sekat-sekat. Saya lihat sendiri di GOR itu orang daplang aja, kok apa namanya nggak nyampe. Kita dibayangkan misalnya sebuah negara Singapura, di sana hampir tidak ada rumah, adanya apartemen. Kalau di apartemen bisa dibayangkan, tidak ada apartemen yang sampai 1 lantai, jarang sekali, paling persegi, 50 meter persegi, sama di Jepang, sama di Singapura, sama di Metropole City, contohnya kayak di London dan sebagainya. Itu kan tinggal di apartemen, lebih sempit dibandingkan rumah warga di sini. Maka kalau di sini di GOR dengan seluas itu tentang 30 ya, 37 itu sangat longgar sekali. Kalau saya lihat itu tenggolan gitu. Lebih sekat apanya? Di apartemen itu lebih di dalam rumah kumpul keluarga itu lebih bahaya lagi sebenarnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita kesehatan tangan, misal kan kalau pas kita ada tenaga yang awasi kita lakukan. Jadi setiap shelter itu ada tenaga pendamping, tenaga kesehatan yang standarnya 24 jam. Itu kira-kira sahabat-sahabat semua, ini hari ini yang pertama kali Pemkab melakukan diskusi dengan para NGO. Ke depan mungkin jika ada hal-hal isu yang perlu kita lakukan, kita ulang kembali seperti ini, efektif sekali. Ini kita bisa, mungkin Bapak Ibu selama ini tidak pernah tahu apa sih program Pemkab dan sebagainya. Termasuk kami seolah-olah kok semua kok salah ya, sini kok salah gitu kan. Jadi kalau lagu itu salah gitu kan. Saya bilang gini, kita jalan terus aja. Yang penting sampai pada satu melewati masa krisis, kemudian melewati masyarakat bisa menambah iman,
sehingga nanti KLB dibuka kita juga akan ikut dari kebijakan pada pemerintah. Sekaligus besok itu rencana PMK Bojonegoro akan melakukan takbir, tapi virtual takbir. Masuk di pendopo kami juga akan takbir Forkompinda, sifatnya juga statis, dan 28 kecamatan juga sifatnya statis. Ini bagian dari untuk menyangsang Idul Fitri tanpa kita seperti biasa, karena ini memang kondisi bukan yang biasa. Setelah takbir nanti malam tanggal 24, saya tidak membuka open house. Kita tidak ada open house umum. Namun kalau ada misal pegawai PNS, saya ketemu ibunya, saya nggak bisa menolak ya, karena mungkin selama ini kami tidak salah tentunya, apalagi forum sesi Idul Fitri itu sesi memaafkan gitu. Ada tuh ya, tetap itu ya saya, tapi saya tidak ada open ya. Nah, besok sekaligus saya juga ingin sholat Idul Fitri di rumah dinas. Nah, di rumah dinas sama saya Idul Fitri bukan di rumah dinas, saya sholat PNS yang sedang berjaga dan sebagainya. Terus nanti jangan sampai nanti kemudian bupati sedang sholat Id di luar, enggak. Kami sholat di depan rumah dinas. Jadi kami juga masih. Bapak Ibu terima kasih semuanya. Nanti hal yang baik kita lakukan. Di sini baik untuk sebagai pengejar pentahan, komunikasi, masukan, saran, kritik, masuk. Mungkin selama ini tidak tahu program PMK, makanya tahu juga bahwa bagaimana selama ini kita mengatasi hal. Kira-kira demikian saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Udah tak, Pak? Suaranya nggak masuk. Suaranya nggak masuk tadi.